Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bertemu kembali teman-teman semuanya pada video seri pembelajaran matematika. Dan nanti kita masuk pada sebuah pembahasan baru, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau kita melihat ya pada judulnya, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, berarti ada beberapa poin yang akan menjadi concern kita, ya, yaitu kita nanti akan bertemu dengan sebuah sistem persamaan. Artinya apa? Ada lebih dari satu persamaan yang akan kita cari solusinya. Kemudian persamaan tersebut bentuknya apa? Linier. Jadi persamaan bentuk linier di mana pada variabel-variabelnya itu pangkatnya adalah pangkat 1, pangkat tertingginya, ya, linier. Kemudian ada 3 variabel, berarti variabelnya ada 3. Jadi saya ambil contoh misalkan begini. Nanti akan menjadi pembahasan kita. Jadi ada AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Kemudian ada PX ditambah QY ditambah RZ sama dengan 0. Kemudian apa? Ada MX ditambah NY ditambah OZ sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu contoh atau bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, persamaan itu kan ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, jadi ini menandai dia adalah sebuah persamaan. Kemudian linear, lihat variabel pada X, Y, Z itu semuanya pangkat tertingginya adalah 1. Nah, tidak boleh lebih dari 1. Karena kalau misalkan ada pangkat tertingginya 2, maka dia sudah masuk kuadrat. Kalau salah satu pangkat tertingginya 0, boleh enggak? Boleh. Jadi kalau misalkan nanti salah satunya ada Z-nya pangkat 0. Pangkat 0 kan 1. Sehingga nanti contohnya yang pertama itu menjadi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini sudah memenuhi nanti ke dalam itu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, variabelnya ada 3, yaitu ada X, ada Y, ada Z. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sistem persamaan linear 3 variabel, nah acuannya ada di contoh ini kan. Jadi persamaannya ada 3, variabelnya ada 3, ya. Kemudian dia menggunakan semuanya pakai tanda sama dengan, ya kan? Sistem persamaan linear 3 variabel. Artinya apa? Kalau secara formal kita mengatakan di situ adalah sebuah kumpulan atau kumpulan persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi dikatakan sistem persamaannya itu lebih dari 1. Nah, itu dikatakan sistem. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, saya ambil ke kasusnya dulu. Kita ambil, coba kita lihat ke kasusnya atau contohnya dulu. Nah, saya ambil contohnya satu soal. Misalkan begini. Ada 3 orang bersaudara. Ya, jadi ada 3 orang bersaudara. Anggap aja saya kasih contohnya misalkan Upin, nah, kemudian Ipin, dan Mail. Nah, anggap aja mereka 3 bersaudara. Nah, menurut mereka jumlah usia mereka adalah 28 tahun. Jadi kalau dikatakan usianya, jumlahnya, yaitu Upin, Ipin, dan Mail, itu 28 tahun. Nah, jumlah usia Upin ditambah 2 dan usia Ipin ditambah 3 tahun sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Mail. Jadi begini, ya, usia Upin ditambah 2 tahun
Dan ya kan, usia Ipin ditambah 3 tahun itu sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Mail. Berarti usia Mail dikalikan 3 dulu ditambah 5 tahun. Nah, ini salah satu contohnya. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua, misalkan 2 kali usia Upin, 2 kali usia Upin, ya kan, dikurangi usianya Ipin, ya kan, dikurangi usianya Ipin, ditambah usia Mail, itu sama dengan 13 tahun. Nah, jadi ini salah satu kasusnya. Jadi saya ulangi, usia Upin, Ipin, dan Mail, atau Upin, Ipin, dan Mail, itu mereka 3 bersaudara. Kalau usia mereka dijumlahkan, itu jumlahnya 28 tahun. Nah, usia Upin itu kalimat pertama atau persamaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau usia Upin ditambah 2 ditambah usia Ipin ditambah 3, itu sama dengan 3 kali usia Mail ditambah 5 tahun. Nah, jadi hitung-hitungannya seperti itu. Dan yang ketiga, kalau 2 kali usia Upin dikurangi usia Ipin ditambah usia Mail, itu usia jumlahnya 13 tahun. Nah, berapa usia ketiganya? Nah, jadi dari sini kita akan melihat kalau misalkan 3 persamaan ini kita selesaikan, itu pertanyaannya biasanya kan begini, berapa sih usia masing-masing mereka? Nah, gitu kan. Nah, dari sini kita harus mengubah dulu dari bentuk-bentuk ini menjadi kita ubah dalam variabelnya. Oke, misalkan saya ubah dulu. Usia Upin itu variabelnya saya ganti A misalkan. Kemudian usia Ipin variabelnya saya ganti B. Kemudian usia Mail, ya, variabelnya saya ganti dengan C. Nah, sehingga dari 3 ini saya akan mendapatkan bahwa Upin, Ipin, dan Mail 28 tahun usianya kalau dijumlahkan. Sehingga saya peroleh A ditambah B ditambah C 28, ya kan, usianya. Kemudian jika usia Upin ditambah 2 tahun dan usia Ipin ditambah 3 tahun sama dengan 3 kali usia Mail ditambah 5 tahun. Nah, sehingga kan dari sini kita peroleh apa? A ditambah 2, ya kan, ditambah B ditambah 3, kan. Ya, karena kan Ipin ditambah 3 tahun, B ditambah 3 itu sama dengan usia Mail dikalikan 3 ditambah 5. Berarti kan 3C ditambah 5. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kalimat ketiga, apa itu tadi? 2 kali usia Upin maksud saya, dikurangi 1 kali usia Ipin, ditambah usianya Mail, dapatnya 13 tahun. Sehingga di sini saya peroleh 2A, saya kurangi B, ditambah C adalah 13. Nah, ketiga-tiga ini membentuk sebuah sistem persamaan linier 3 variabel, kan. Itu sudah memenuhi syarat. Nah, yang menjadi masalah bagaimana sih menyelesaikan ketiga-tiganya itu. Nah, untuk menyelesaikan ketiga-tiganya ini
kita bisa nanti menggunakan berbagai macam penyelesaian. Nah, penyelesaian pertama nanti kita menggunakan metodenya apa yang disebut dengan metode substitusi. Nah, substitusi artinya apa? Mengganti variabel yang ingin kita itu menggunakan variabel yang lain. Nah, sehingga nanti variabelnya misalkan awalnya 3 variabel menjadi 2 variabel, mengerucut menjadi 1 variabel. Nah, itu kita menjadi memperoleh penilaian penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan metode eliminasi atau biasanya disebut dengan menghilangkan. Nah, misalkan tadi kan variabelnya ada A, kemudian B, kemudian C. Nah, kita hilangkan dulu A, maka dapatlah B dan C. Kemudian kita hilangkan juga B, dan mendapatkan C. Nah, setelah mendapatkan C, kita kembalikan ke persamaan awalnya, sehingga nanti kita memperoleh A, B, dan C. Nah, yang ketiga, metode gabungan. Artinya apa? Dalam prosesnya kita menggunakan eliminasi dan substitusi secara bertahap, secara bersamaan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nah, kan? Nah, sekarang saya pakai metode ini untuk menyelesaikan persoalan Upin, Ipin, dan Mail tadi. Nah, tadi kita buka lagi. Kita sudah memperoleh persamaan, yaitu A, B ditambah C adalah 28, ya kan? Kemudian ada A ditambah B dikurangi 3C itu sama dengan 0, dan 2A dikurangi B ditambah C itu adalah 13. Nah, ya kan? Nah, sehingga saya pakai yang pertama dulu adalah metode eliminasi. Eliminasi artinya apa? Saya hilangkan salah satu variabel-variabelnya. Nah, sekarang ini saya kasih tanda dia persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, sekarang yang pertama kali saya lakukan, misalkan saya ingin mengeliminasi B. B saya eliminasi menggunakan persamaan 1 dan 2. Nah, jadi persamaan 1 dan 2 saya pakai. Persamaan 1 tadi adalah A ditambah B ditambah C itu sama dengan 28, ya kan? Persamaan kedua A ditambah B dikurangi 3C itu saya peroleh tadi kan 0. Nah, ini saya kurangi. Kenapa saya kurangi? Karena B antara persamaan pertama dan persamaan kedua semuanya positif. Nah, kalau saya kurangi maka hasilnya menjadi 0. Nah, coba kita lihat A dikurangi A, ya kan? A dikurangi A, hasilnya kan 0 kan? Begitu juga B dikurangi B, kita kurangi dengan B, hasilnya juga 0. Maka yang tersisa adalah C dikurangi 3C. Nah, C dikurangi negatif 3C, ya kan? Nah, hasilnya 28. Maka C dikurangi negatif 3C adalah 4C. Sehingga C-nya, nah, saya peroleh adalah 28/4. C-nya saya peroleh 7. Nah, di sini C tadi adalah usianya siapa? Nah, kita sudah memperoleh usianya Mail, yaitu C-nya adalah 7. Oke. Nah, itu eliminasi yang pertama. Sekarang saya coba eliminasi yang kedua, yaitu menggunakan persamaan 1 dan 3. Nah, nanti persamaan 1 dan 3 apa yang dieliminasi? Persamaan 1 dan persamaan 3.
Nah, persamaan 1 tadi adalah A ditambah B ditambah C itu berapa? 28. Nah, kemudian persamaan 3 tadi adalah 2A dikurangi B ditambah C itu adalah 13. Nah, oke, sekarang saya coba jumlahkan. Nah, ternyata kalau saya jumlahkan di sini, saya peroleh apa? Maka A ditambah 2A. Hasilnya adalah 3A. B ditambah B, negatif B adalah 0. Ya kan? C ditambah C, 2C. Hasilnya berapa? 28 ditambah 13 yaitu 51. Oh, maaf, 41 ya. Nah, jadi ini kan masih ada 2 variabelnya, yaitu 3A dan 2C. Ini saya anggap persamaan ke-4. Nah, tadi ini kan yang dieliminasi adalah yang B, ya kan? Nah, sekarang coba kalau misalkan ada 3A ditambah 2C. Tadi kan 1 dan 2 persamaannya dipakai, kemudian 1 dan 3. Bagaimana kalau misalkan saya pakai persamaan 2 dan 3? Nah, sekarang saya coba persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi kalau persamaan 2 dan persamaan 3 itu saya pakai yaitu A ditambah B dikurangi 3C itu sama dengan 0. Kemudian ada 2A dikurangi B, ya kan? Ditambah C itu sama dengan 13. Nah, saya hilangkan apa? B-nya. Saya jumlahkan, ya kan? Ya, kemudian saya peroleh 3A ditambah berapa? Nah, B ditambah negatif B hasilnya 0, negatif 3C ditambah C. Berapa? Negatif 2C. Jadi hasilnya 13. Ya kan? Nah, ini saya jadikan persamaan ke-5. Nah, dari 2 kita peroleh persamaan 4 dan persamaan 5. Coba kita gunakan untuk menyelesaikan atau mencari berapa nilai A dan C, A dan B maksud saya. Nah, kita proses dulu. Karena kan kita masih menggunakan cara eliminasi. Berarti kita eliminasi 1 per 1 dulu. Nah, di sini ada persamaan 4 dan persamaan 5. Jadi persamaan 4 adalah 3A ditambah 2C sama dengan 41. Ya kan? Kemudian ada 3A dikurangi 2C sama dengan 13. Nah, saya kurangi dulu. Nah, jadi bukan saya kurangi, jadi saya jumlahkan. Kenapa? C-nya kan tadi sudah ketemu. Kita coba mencari nilai A-nya. Nah, jadi di sini ya kita dapatkan 3A ditambah 3A yaitu 6A, 2C ditambah negatif 2C kan 0. Nah, menjadi berapa? 54. Nah, di sini 6A sama dengan 54. Sehingga A adalah 54 per 6. Jadi saya peroleh A-nya adalah 9. Nah, jadi kalau sudah dapat A, dapat C, nah, kita bisa untuk menyederhanakannya, kita bisa memasukkannya. Nanti silahkan teman-teman cari dengan cara yang sama. A-nya kan tadi berapa? 9. Berarti usia Upin itu adalah 9. Kemudian C tadi adalah 7. C-nya tadi adalah usianya Mail 7 tahun. Dan silahkan dengan cara yang sama, silahkan teman-teman cari berapa sih usianya Ipin dengan menggunakan
eliminasi, yaitu berapa B. Nah, caranya apa? Teman-teman bisa mengeliminasi menggunakan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3 itu dijumlahkan, nah nanti kan B-nya ada, dan seterusnya. Oke ya. Nah, itu cara eliminasi. Nah, PR teman-teman silahkan mencari berapa sih B. Nah, silahkan dicoba. Itu menggunakan pendekatan eliminasi. Nah, sekarang coba saya hapus dulu. Nah, saya masih menggunakan persamaan yang sama, tapi coba kita gunakan metode substitusi. Nah, substitusi. Nah, jadi persamaannya masih sama. Saya akan menggunakan metode substitusi. Coba kita pakai metode substitusi. Nah, substitusi itu artinya apa? Mengganti. Sekarang, jadi persamaan 1, itu kan ada A ditambah B ditambah C. Maka dari A ditambah B ditambah C adalah 28. Saya coba A-nya, nah ini menjadi 28 dikurangi B dikurangi C, atau 28 dikurangi B ditambah C dalam kurung. Nah, sehingga nanti dari persamaan 1 saya coba mengganti variabel A ya pada persamaan 2. Nah, persamaan 2 itu kan ada apa? Ada A ditambah B dikurangi 3C sama dengan 0. Nah, ini coba, ini A-nya saya ganti. Jadi 28 dikurangi B ditambah C, ya kan? Karena A-nya kan, nah kita lihat itu. Ditambah B dikurangi 3C sama dengan 0. Coba kita cari. 28 dikurangi B dikurangi C ditambah B dikurangi 3C sama dengan 0. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan. Di sini ada negatif B ditambah B. Ini kan 0 kan? Nah, hasilnya 0. Maka menjadi 28 ada negatif C, negatif 3C. Dikurangi 4C sama dengan 0. Maka saya peroleh 28 itu sama dengan 4C. Ya kan? Maka C-nya berapa? Nah, tadi kita peroleh C-nya adalah 7 dari sini. Oke. Nah, itu saya mengeliminasi. Artinya kalau kita lihat, yang saya hilangkan adalah B. Maaf, A ya. Saya eliminasi A, saya substitusi. Maaf. Ini caranya substitusi ya. Nah, jadi saya ganti variabel A dengan ini. Kuncinya di situ. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalkan itu, kita kan sudah mendapatkan C. Nah, sama. Sekarang saya coba dari variabel 1, A ditambah B ditambah C adalah 28. Saya coba. Maka B-nya adalah 28 dikurangi A ditambah C kan. Nah, jadi nanti kita coba mengeliminasi fungsi B-nya atau variabel B. Mengsubstitusi maksud saya. Nah, ini kan persamaan 1. Saya pakai ke persamaan, masukkan ke persamaan kedua misalkan. Yaitu persamaan keduanya adalah A ditambah B dikurangi 3C sama dengan 0. Maka B-nya kan saya ganti dengan ini toh. Maka A, saya pakai persamaan ketiga ya. Persamaan ketiga, bukan persamaan kedua lagi. Saya coba yang berbeda ya, karena persamaan kedua tadi sudah dipakai. Nah, sekarang saya coba ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga adalah 2A dikurangi B ditambah C sama dengan 13. Sehingga 2A, B-nya saya kurangi menjadi 28 dikurangi A ditambah C ditambah C itu sama dengan 13 ya kan. Maka menjadi 2A dikurangi 28 ya kan. Oke,
Ini saya kurangi dulu guys. Nah, supaya bertahap. Kan begitu. Maka menjadi 2A dikurangi 28 ditambah A, ya kan? Ditambah 2C sama dengan 0. Nah, ini menjadi 3A dikurangi 28 ditambah 2C. Maaf, ini tadi bukan 0 ya, tapi adalah 13. Ini saya hapus dulu. Maka menjadi 13. Itu sama dengan 13. Sehingga 3A ditambah 2C itu sama dengan 13 ditambah 28. Nah, maka teman-teman memperoleh persamaan apa? Persamaan baru lagi, yaitu 3A ditambah 2C berapa? 28 ditambah 13 yaitu 41. Nah, dari sini ini kan sudah persamaan baru. Nah, kita cari substitusi. Sekarang coba saya substitusikan nilai C tadi ke ini. Ya toh? Jadi nilai C tadi berapa? C-nya adalah 7. Baik, ini saya hapus dulu. Nah, jadi nilai C-nya adalah 7. Coba kita masukkan ke 3A ditambah 2C 41. Sehingga diperoleh 3A ditambah 2 kali 7 sama dengan 41. 3A-nya adalah 41 dikurangi 14 ya. Maka 3A adalah 27. Maka A-nya adalah 9. Nah, jadi kita sudah mendapatkan A dan C, yaitu A-nya adalah 7 dan C-nya kebalik, A-nya adalah 9 dan C-nya adalah 7. Nah, dengan cara yang sama, silakan teman-teman cari berapa nilai B-nya. Nah, itu artinya apa? Jadi dari sini kita coba mensubstitusi persamaan atau nilai variabel dengan variabel yang lain, sehingga kita mempersempit variabelnya atau mengurangi variabelnya menjadi variabel yang lebih sederhana. Itu adalah metode substitusi. Artinya kita mengganti ya variabel-variabelnya. Nah, sekarang coba kita pakai metode gabungan. Nah, metode gabungan ini yang paling sering dipakai. Nah, oke ya. Jadi, saya kembali lagi ke persamaan yang tadi. Ya, persamaannya masih sama. Yaitu ada A, B, C, yaitu 28, yaitu usia ya. Upin, Ipin, dan Mail. Nah, kemudian ada A ditambah B dikurangi 3C itu sama dengan 0. Kemudian ada 2A dikurangi B ditambah C sama dengan 13. Nah, dari sini coba saya pakai eliminasi dulu. Yaitu ini kan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 kan. Nah, saya coba dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Nanti kita eliminasi, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 28 dan A ditambah B dikurangi 3C sama dengan 0. Nah, saya kurangi dulu. Nah, dari sini saya memperoleh A dikurangi A 0 kan ya. B dikurangi B hasilnya 0. C dikurangi negatif C adalah 4C 28. Maka saya peroleh C-nya adalah 7 tahun atau 7 tahun. Nah, dari sini saya coba sekarang eliminasi lagi. Ya,
eliminasi lagi menggunakan persamaan kedua dan persamaan ketiga. Ya kan? Persamaan kedua dan persamaan ketiga. Persamaan kedua yaitu A ditambah B dikurangi 3C sama dengan 0. Kemudian ada 2A dikurangi B ditambah C sama dengan 13. Nah, sekarang coba saya jumlahkan. Ya kan? Nah, maka A ditambah 2A menjadi 3A. B ditambah negatif B. Hasilnya 0. Kemudian negatif 3C ditambah C negatif 2C. Hasilnya adalah 13. Nah, kita membentuk atau mendapat persamaan baru, yaitu 3A ditambah 2C sama dengan 13. Nah, tadi kita kan sudah mendapatkan C-nya, kan tadi 7. Nah, ini langsung saya ganti atau saya gunakan untuk mengganti C pada 3A dikurangi 2C sama dengan 13. Sehingga menjadi 3A dikurangi 2 saya kali 7 sama dengan 13. Sehingga 3A dikurangi 14 sama dengan 13. 3A, nah ini 13 ditambah 14 kan. 3A sama dengan 27. Maka A saya peroleh 27 per 3, yaitu 9. Nah, kita memperoleh nilai, yaitu A-nya adalah 9. Nah, jadi teman-teman A-nya adalah 9. Nah, kalau sudah, tadi kan sudah ada A dan C, kita tinggal mencari B. Nah, sekarang coba. Jadi, saya kembalikan ke persamaan 1, yaitu A ditambah B ditambah C 28. Ya kan? Nah, saya masukkan. A-nya adalah 9. Oke ya. Nah, kemudian B-nya kan yang kita cari. C-nya kita sudah memperoleh 7. Ya, C-nya adalah 7 ketika dijumlah 28. Maka B ditambah 16 sama dengan 28. Maka B 28 dikurangi 16. Ya kan? B-nya berapa? 12. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai ketiga variabelnya itu. Yaitu tadi A itu adalah usianya Upin, B adalah usianya Ipin, dan C adalah usianya Mail. Maka dari sini kita himpunan penyelesaiannya adalah A-nya 9, B-nya 12, dan C-nya adalah 7. Itu adalah penyelesaian menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Oke ya teman-teman ya. Nah, sehingga apa? Bagaimana cara menyelesaikan atau apa yang kita dapat dari sini? Nah, untuk menyelesaikan kasus SPLTV ya, atau sistem persamaan linear 3 variabel, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus membuat kalimat matematikanya tadi. Nah, kalimat matematika itu tadi adalah ketiga persamaan itu tadi. Nah, ya kan? Ketiga persamaan itulah yang disebut dengan kalimat matematika. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan, teman-teman bisa menggunakan metode substitusi atau eliminasi, ya, substitusi mengganti atau eliminasi mengeliminir atau menghilangkan variabel-variabelnya sehingga variabelnya menjadi variabel yang tunggal. Nah, itu kita peroleh. Kemudian atau menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi maupun substitusi. Nah, selanjutnya barulah kita akan mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana metode menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau dulu di MTS atau di SMP, teman-teman sudah belajar menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah,
pada prinsipnya itu sama ya. Jadi sistem persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel itu pada prinsipnya sama, yang membedakan hanya jumlah variabelnya saja. Oke ya. Nah, sekarang saya ambil satu contoh soal lagi. Ya. Jadi saya ambil satu contoh soal lagi, yaitu misalkan ya, ada persamaan 2x ditambah z, 2x ditambah z adalah 25.000 misalkan. Saya ambil persamaannya begini. Kemudian ada x ditambah y ditambah 3z itu adalah 33.000. Dan ada 3y ditambah z adalah 29.000. Nah, coba saya menggunakan eliminasi. Nah, eliminasi yang pertama adalah eliminasi persamaan ini. Saya kasih simbol persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Saya gunakan persamaan 1 dan persamaan kedua untuk mengeliminasinya. Maka di sini menjadi 2x ditambah z adalah 25.000 dan ada x ditambah y ditambah berapa tadi? 3z ya. Itu adalah 33.000. Nah, ini kan saya coba menghilangkan z-nya dulu. Ya. Sehingga coba ini saya yang pertama ini saya kalikan 3, saya kalikan 1. Nah, karena kan angka di depan z-nya atau koefisiennya adalah, kalau yang persamaan pertama adalah 1, persamaan kedua itu adalah 3. Maka dia menjadi 6x ditambah 3z itu sama dengan berapa? 75.000. Dan yang kedua adalah x ditambah y ditambah 3z itu sama dengan 33. Nah, coba saya kurangi. Maka ini menjadi berapa? 5x ya kan? Dikurangi y. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kan sebetulnya ada ditambah 0y kan? Nah, cuman y-nya tidak dituliskan ya. Maka di sini menjadi berapa? 42.000. Nah, kita anggap ini adalah persamaan ke-4. Ya kan? Nah, sekarang coba saya eliminasi lagi menggunakan persamaan pertama dan persamaan ketiga, yaitu x ditambah y ditambah 3z sama dengan 33.000. Kemudian 3y ditambah z 29.000. Ya kan? Nah, di sini persamaan 3 adalah, persamaan satunya keliru. Jadi persamaan satunya bukan x tambah 3y ditambah 3z, yaitu persamaan satunya 2x ya kan? 2x ditambah z itu adalah 25. Nah, ini coba saya kurangkan ya kan? Maka dia menjadi 2x dikurangi 3y negatif 4.000 kan? Nah, di sini ada, saya anggap sebagai persamaan 5. Oke ya. Nah, nanti saya tadi kan mengatakan kita coba menggunakan metode eliminasi. Ya kan? Coba persamaan 4 dan 5 nanti kita gunakan lagi. Yaitu sekarang saya coba menggunakan persamaan 4 dan 5. Tadi kita tahu ya, kalau persamaan 4 itu berapa?
persamaan 4 adalah 5x dikurangi Y itu sama dengan 42.000. Dan persamaan kelima adalah 2x dikurangi 3y itu sama dengan negatif 4.000. Nah, sekarang kembali lagi, saya eliminasi. Nah, saya coba mengeliminasi y-nya. Maka ini saya kalikan 3, saya kalikan 1. Ya kan? Maka menjadi 15x dikurangi 3y itu sama dengan 126.000 dan menjadi, yang ini bawah tetap ya, 2x dikurangi 3y negatif 4.000. Nah, karena ini 3y dan negatif 3y dan negatif 3y tandanya sama, sehingga ini saya kurangkan ya, 15x dikurangi 2x saya peroleh 13x, negatif 3y dikurangi negatif 3y kan kosong atau 0. Kemudian menjadi 130.000 ya, jadi 126 dikurangi negatif 4. Maka x kita peroleh, kita lihat berapa? 130.000 dibagi 13, yaitu x-nya adalah 10.000. Nah, jadi kalau sudah 10.000, ini x-nya, dengan cara yang sama, teman-teman silahkan mencari berapa nilai y dan berapa nilai z-nya. Ya, itu salah satu cara saya mengeliminasi, ya, mengeliminasi atau menghilangkan atau mereduksi variabel-variabel pada sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, teman-teman. Nah, dari sini saya coba menggunakan sistem pertidaksamaan linear 3 variabel tadi menjadi pokok bahasan kita kali ini. Oke. Nah, silakan teman-teman bisa melanjutkan kepada contoh soal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.